Kalau kau bilang Al-Quran tidak cocok untuk ngatur Indonesia, kamu sama dengan bilang Allah tidak cocok jadi Tuhan di Indonesia. Kafir kamu. Serius ya persoalannya. Kalau kau bilang ini Indonesia bukan negara Islam, maka tidak cocok dengan syariat Islam. Artinya apa? Kamu menginginkan ini Indonesia jadi negeri kufur. Ya, silahkan murtad, silahkan kafir, silahkan jinas, silahkan mabok, silahkan LGBT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sedulur di channel Jagat Luk Pitu. Semoga dalam keadaan sehat tak kurang satu apa. Salam Nusantara milik kita. Terkait dengan statement atau cuitan Ustadz atau oknum pengusul khilafah, bahwasanya apa yang disampaikan di satu abad Nahdlatul Ulama di Gelora Sidoarjo yang dalam hal ini disampaikan oleh Gus Mus dan Mbak Yeni Wahid. Nahdlatul Ulama dalam menetapkan suatu hukum tentunya sudah dibasul masailkan, dirembuk bersama para alim ulama yang dalam hal ini pemangku sebuah kebijakan di Nahdlatul Ulama. Mereka tidak ngawur. Jadi kalau ada ustadz, ada oknum HTI yang mengatakan Nahdlatul Ulama berkiblat kepada PBB, itu salah besar. Rujukan dalam PBB itu dalam hal kemaslahatan bersama dalam hidup berbangsa dan negara. Soal hukum agama itu akan beda lagi kaitannya dengan fikih. Fikih itu tentunya ada beberapa hal yang harus mengikuti perkembangan zaman. Tidak harus memaksakan kehendak negara Indonesia harus berdasarkan syariah khilafah. Tentunya di mana kita berpijak, kita harus disesuaikan dengan keberadaan bangsa itu sendiri. Lah Indonesia ini majmuk, terdiri dari beberapa suku, dari beberapa agama. Kalau memaksakan hukum syariat, tentunya ini akan bisa terjadi perpecahan di antara anak bangsa. Kita harus berpikir cerdas. Kanjeng Nabi Muhammad sendiri waktu dulu hijrah ke Madinah tidak menerapkan sistem syariah dalam hidup berbangsa dan bernegara. Maka Kanjeng Nabi menentukan dengan adanya piagam Madinah. Karena di Madinah sendiri ada Nasrani, ada Yahudi. Karena terdiri dari beberapa suku agama itulah Kanjeng Nabi tidak memaksakan harus berhukum syariah. Kita tidak sedang menyalahi Quran dan hadis. Ya, secara kepercayaan, secara akidah tetap. Kita tidak pernah lari dan tidak pernah meninggalkan Quran hadis. Quran hadis itu makanan sehari-hari kok anak-anak santri. Kalau ada yang berstatement bahwa Nahdlatul Ulama itu sudah menyalahi, lari dari ajaran Quran dan hadis, itu salah besar. Banyak kok yang duduk di struktural Nahdlatul Ulama itu para kiai, para alim ulama yang sudah mengenyam pendidikan pesantren itu puluhan tahun. Bahkan ada yang lulusan Mesir, Yaman, dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak pamer. Nah ini yang hanya mengandalkan satu dalil, satu hadis sudah berani menyerang para kiai, para ulama Nahdlatul Ulama, bahwa juga berani mengutuk keberadaan Nahdlatul Ulama. Ya jangan seperti itu. Kita hidup di bangsa negara yang menganut republik demokrasi, bukan satu agama Islam. Ada agama Nasrani, ada agama Hindu, Buddha, kepercayaan Konghucu, dan lain sebagainya. Apakah itu bukan manusia ciptaan Allah?
Itu juga makhluk ciptaan Allah yang wajib kita lindungi. Kita ajak bersama-sama membangun bangsa ini tanpa terkecuali mereka-mereka yang beragama lain. Lah di Islam sendiri kan terjadi beberapa firqah. Mereka pun secara fikih akan berbeda, punya pendapat sendiri. Ada 4 mazhab juga yang dipakai di bangsa ini. Tidak harus memaksakan kehendak. Pemahaman agama inilah maka dicetuskanlah dalam ilmu fikih. Jangan seperti faham-faham HTI, Salafi, Wahabi yang memaksakan kehendak, kalau tidak seperti ini dianggap kafir, dianggap lari dari Quran hadis. Tidak seperti itu. NU loh, mereka para alim, hafal Quran, hafal tafsir, hafal hadis, nggak pamer kok. Sedikit-sedikit dalil, lari dari Quran. Kalau tidak sama dengan Quran hadis itu kafir. Ya tidak seperti itu. Mereka punya pandangan lain yang untuk menselaraskan, menyeimbangkan bagaimana hidup berkerukunan dalam sebuah negara, Republik Indonesia. Dari dulu kalau syariat itu dipaksakan, tentunya dari dulu sudah ada perpecahan di Indonesia. Karena dari dulu itu kita merangkul dalam satu wadah Bhinneka Tunggal Ika, pedoman Pancasila, garis-garis besar haluan negara, maka Indonesia tentram damai sampai saat ini. Nah ini ada aliran-aliran baru masuk Indonesia, sudah memaksakan kehendak, kalau tidak Quran dan hadis kafir, kalau tidak sama dengan ini bid'ah. Tidak seperti itu. Kita harus paham betul bagaimana Indonesia, kulturnya bagaimana, budayanya bagaimana, kepercayaan agamanya bagaimana. Kita rangkum jadi satu. Makanya dalam sebuah resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama dicetuskanlah fikih kontemporer. Karena fikih klasik sudah tidak sesuai dalam menaungi keberagaman hidup di bangsa Indonesia. Itu nanti akan damai. Coba tengok mereka yang memaksakan khilafah, ya, Afghanistan hancur, Suriah hancur, negara-negara yang memaksakan kehendak seperti ISIS memaksakan kehendak, Taliban memaksakan kehendak, nggak tentram negaranya, perang terus dan perang. Kita tidak mau itu terjadi di Indonesia. Yang sedikit ini jangan memaksakan kehendak lah. Di Indonesia sudah tentram dengan organisasi NU dan Muhammadiyah. Cukuplah 2 organisasi ini yang sebagai banteng untuk memperkokoh Indonesia. Yang nilainya yang sedikit itu hendaknya jangan memaksakan kehendak. Mari ngaji ke Kiai Muhammadiyah bagaimana hidup berbangsa dan negara, bagaimana ngaji Quran, ngaji hadis, tafsirnya bagaimana, fikihnya bagaimana, ngaji kitab kuningnya seperti apa. Nah kitab kuning ini loh yang membedah fikih-fikih itu banyak sekali. Safinah, Sulam Taufik, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab dan sebagainya. Kenyanglah santri-santri NU itu belajar fikih. Maka jangan digurui dengan statement-statement yang murahan. Untuk itu saya harapkan kepada anak bangsa, semuanya sajalah mari bergandengan tangan untuk menciptakan harmonisan hidup berbangsa dan bernegara tanpa meninggalkan adat kesopanan. Kita bangsa Timur harus selalu mengedepankan sopan santun. Lah adab ini kan di atasnya ilmu. Jangan memaksakan ilmu tanpa dibarengi dengan adab sopan santun. Maka hasilnya nanti akan nol besar.
Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Semoga ini menjadi pencerahan buat kita semua, terutama pada oknum HTI dan Ustadz Salafi Wahabi yang dengan sengaja terang-terangan menyerang para sesepuh Nahdlatul Ulama. Hendaklah sadar dan bertobat. Semoga bermanfaat. NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.